Saat PDKT, lo gak perlu berkorban, apalagi traktir cewek. Lo pikir dengan mentraktir cewek terus-terusan dia bakal jatuh cinta? Padahal yang terjadi justru lo lagi ngegali lobang sendiri. Cewek itu gak butuh ATM hidup, dia butuh cowok yang punya value dan harga diri. Dan kalau lo miskin terus maksain traktir, lo bukan romantis bro, lo badut. 1. Romansa itu bukan transaksi. Banyak cowok masuk ke fase PDKT kayak lagi beli produk. Dia pikir kalau dia cukup sering traktir makan, beliin minuman, atau kasih hadiah kecil, cewek bakal suka. Dan itu salah satu kesalahan terbesar dalam pendekatan romantis. Romansa itu bukan jual beli. Lo gak bisa membeli hati seseorang dengan pengorbanan materi. Cewek mungkin senang sesaat karena dikasih, tapi rasa suka yang dalam gak bisa dibangun dari makanan atau barang. Cewek jatuh cinta bukan karena apa yang lo kasih, tapi karena siapa lo. Cewek itu jatuh karena karakter lo, karena cara lo ngomong, cara lo berdiri, cara lo ngambil keputusan, dan terutama karena vibrasi lo sebagai laki-laki yang punya arah dan harga diri. Kalau lo masuk PDKT sebagai tukang traktir, lo sedang menempatkan diri lo sebagai objek pasif, sebagai alat, sebagai penyedia fasilitas. Dan itu bukan pondasi hubungan yang sehat. Lo bukan dompet, lo bukan supir pribadi, lo bukan kurir makanan, lo itu calon pemimpin, lo pasangan hidup yang setara. Dan hubungan yang sehat selalu dimulai dari tempat yang setara, bukan dari posisi lo ngebanting harga diri sendiri demi disukai. Ingat ini baik-baik, kalau lo harus membayar biar bisa deket sama cewek, itu bukan cinta, itu negosiasi, dan hubungan kayak gitu bakal rusak pelan-pelan. 2. Korban gak pede. Lo tahu gak kenapa banyak cowok rela ngelakuin hal-hal gila pas PDKT? Ngabisin waktu berjam-jam buat nemenin cewek belanja, bayarin makan terus-menerus, ngantar jemput kayak ojek pribadi, bahkan sampai berhutang cuma biar bisa traktir tempat fancy. Apakah itu karena cinta? Enggak, itu karena mereka gak percaya diri. Cowok-cowok kayak gini gak sadar kalau mereka sebenarnya lagi ngerasa diri mereka gak cukup berharga. Mereka mikir gini, gue gak sekeren cowok lain, gue gak setajir influencer, gue gak sepede dia yang bisa ngomong santai, jadi gue harus nunjukin nilai gue lewat pengorbanan. Mereka mikir cinta itu kompensasi. Dan ini akar masalahnya. Ketika cowok ngerasa dirinya kurang, dia mulai overcompensate. Dia ngasih lebih banyak dari seharusnya. Dia terus-terusan berkorban, bukan karena cinta, tapi karena dia takut gak dipilih. Padahal cowok yang punya nilai justru tenang. Dia tahu, gue gak harus dapetin semua cewek. Gue gak harus buktiin diri lewat traktiran. Gue cukup apa adanya. Dan justru cowok kayak gini yang disukai cewek. Karena cewek bisa ngerasain cowok ini gak butuh approval dari dia. Cowok ini gak insecure, cowok ini punya ketegasan, punya prinsip, dan gak goyah demi validasi. Lo gak harus jadi sempurna buat dicintai, lo cukup jadi cowok yang sadar bahwa dirinya punya value dan gak akan ngorbanin itu cuma demi diterima. 3. Cewek justru ilfil sama cowok yang overgiving. Cewek itu makhluk perasa, mereka jago baca vibe. Saat lo terlalu berusaha, terlalu royal, terlalu ngegampangin dia, yang dia tangkap adalah, cowok ini desperate ya? Kok dia kayak gampang banget suka sama cewek? Kayaknya dia gak punya pilihan lain. Alih-alih menarik, lo jadi kelihatan murahan. Cewek yang cerdas gak bakal respect sama cowok yang gak bisa jaga value-nya sendiri. 4. Lo gak punya duit, jangan maksain. Ini buat lo yang lagi bokek. Jangan maksain traktir, jangan gaya sok royal.
Cewek yang layak, dia akan lebih respect sama cowok yang jujur dan realistis daripada cowok yang maksa ngutang demi bisa kelihatan mapan. Contoh kecil, daripada ngajak makan di kafe mahal padahal gak mampu, mending lo ajak jalan-jalan santai di taman, ngobrol asik, dan kasih dia pengalaman emosional. Lo bisa jadi memorable tanpa harus jadi kaya. 5. PDKT itu tentang koneksi emosional, bukan materi. Yang bikin cewek jatuh hati itu bukan dompet lo, tapi obrolan lo, kedewasaan lo, tujuan hidup lo, dan fight lo. PDKT yang berkualitas itu ngobrol tentang mimpi, saling eksplorasi kepribadian, bukan sekedar mentraktir lalu berharap dicintai. Bangun koneksi, bukan ketergantungan. 6. Kalau lo traktir terus, lo cuma jadi fasilitas. Hati-hati, cewek juga manusia. Ada yang tulus, tapi ada juga yang manipulatif. Kalau dari awal lo udah nunjukin bahwa lo bersedia bayar segalanya, maka lo bukan lagi calon pasangan, lo cuma jadi penyedia jasa. Dia bisa jalan sama lo karena tahu lo bakal keluarin uang, bukan karena dia suka, tapi karena lo berguna. Lo gak mau hubungan kayak gitu kan? Kalau lo masuk PDKT demi disukai, itu bukan cinta, itu negosiasi. 2. Korban gak pede. Lo tahu gak kenapa banyak cowok rela ngelakuin hal-hal gila pas PDKT? Ngabisin waktu berjam-jam buat nemenin cewek belanja, bayarin makan terus-menerus, ngantar jemput kayak ojek pribadi, bahkan sampai berhutang cuma biar bisa traktir tempat fancy. Apakah itu karena cinta? Enggak, itu karena mereka gak percaya diri. Cowok-cowok kayak gini gak sadar kalau mereka sebenarnya lagi ngerasa diri mereka gak cukup berharga. Mereka mikir gini, gue gak sekeren cowok lain, gue gak setajir influencer, gue gak sepede dia yang bisa ngomong santai, jadi gue harus nunjukin nilai gue lewat pengorbanan. Mereka mikir cinta itu kompensasi, dan ini akar masalahnya. Ketika cowok ngerasa dirinya kurang, dia mulai overcompensate. Dia ngasih lebih banyak dari seharusnya. Dia terus-terusan berkorban, bukan karena cinta, tapi karena dia takut gak dipilih. Padahal cowok yang punya nilai justru tenang. Dia tahu, gue gak harus dapetin semua cewek. Gue gak harus buktiin diri gue lewat traktiran, gue cukup apa adanya. Dan justru cowok kayak gini yang disukai cewek, karena cewek bisa ngerasain, cowok ini gak butuh approval dari dia. Cowok ini gak insecure, cowok ini punya ketegasan, punya prinsip, dan gak goyah demi validasi. Lo gak harus jadi sempurna buat dicintai, lo cukup jadi cowok yang sadar bahwa dirinya punya value dan gak akan ngorbanin itu cuma demi diterima. 4. Korban gak pede. Lo tahu gak kenapa banyak cowok rela ngelakuin hal-hal gila pas PDKT? Ngabisin waktu berjam-jam buat nemenin cewek belanja, bayarin makan terus-menerus, ngantar jemput kayak ojek pribadi, bahkan sampai berhutang cuma biar bisa traktir tempat fancy. Apakah itu karena cinta? Enggak, itu karena mereka gak percaya diri. Cowok-cowok kayak gini gak sadar kalau mereka sebenarnya lagi ngerasa diri mereka gak cukup berharga. Mereka mikir gini, gue gak sekeren cowok lain, gue gak setajir influencer, gue gak sepede dia yang bisa ngomong santai, jadi gue harus nunjukin nilai gue lewat pengorbanan. Mereka mikir cinta itu kompensasi, dan ini akar masalahnya. Ketika cowok ngerasa dirinya kurang, dia mulai overcompensate. Dia ngasih lebih banyak dari seharusnya. Dia terus-terusan berkorban, bukan karena cinta, tapi karena dia takut gak dipilih. Padahal cowok yang punya nilai justru tenang. Dia tahu, gue gak harus dapetin semua cewek. Gue gak harus buktiin diri gue lewat traktiran. Gue cukup apa adanya. Dan justru cowok kayak gini yang disukai cewek. Karena cewek bisa ngerasain, cowok ini gak butuh approval dari dia.
Cowok ini gak insecure, cowok ini punya ketegasan, punya prinsip, dan gak goyah demi validasi. Lo gak harus jadi sempurna buat dicintai, lo cukup jadi cowok yang sadar bahwa dirinya punya value dan gak akan ngorbanin itu cuma demi diterima. 4. Korban gak pede. Lo tahu gak kenapa banyak cowok rela ngelakuin hal-hal gila pas PDKT? Ngabisin waktu berjam-jam buat nemenin cewek belanja, bayarin makan terus-menerus, ngantar jemput kayak ojek pribadi, bahkan sampai berhutang cuma biar bisa traktir tempat fancy. Apakah itu karena cinta? Enggak, itu karena mereka gak percaya diri. Cowok-cowok kayak gini gak sadar kalau mereka sebenarnya lagi ngerasa diri mereka gak cukup berharga. Mereka mikir gini, gue gak sekeren cowok lain, gue gak setajir influencer, gue gak sepede dia yang bisa ngomong